kasih. Soal Faisal, saya adalah salah satu kuasa hukumnya. Sebelumnya perkara ini saya ikut mendampingi juga di Polsek eh, itu ya, Gunung Putri ya. Jadi sebelum ditolong oleh NP, beliau juga klien kita dan kita pun support. Nah, cuman yang saya tahu waktu itu saya mau melaporkan kalau nggak salah Kapolseknya atau Kadit, saya lupa. Karena di situ di media sosial itu dia menyampaikan bahwa Icang itu sama-sama mengkonsumsi alkohol, jadi timbulnya keributan itu. Jadi yang mabuk dengan yang mabukkan begitu. Itu saya sebetulnya tidak sependapat dengan. Boleh kalian lihat di situ ada beberapa hal yang disampaikan waktu press conference. Nah di situ cuman kelihatannya juga begitu Teknopi masuk ke sini, jadinya kita mundur semuanya dan ya sudah kurang nyaman lah kan gitu. Itu yang saya tahu perihal ini. Terus pelakunya itu kan pernah kabur tuh beberapa saat, akhirnya menyerahkan diri dan itu murni pakai tangan, di dicoloknya pakai tangan itu. Dan alhamdulillah ya, kabarnya juga sekarang udah mulai membaik. Terima kasih juga untuk hamba-hamba Allah yang peduli untuk kesehatannya beliau, termasuk juga buat Bang Faktual yang kemarin beliau sempat juga datang. Luar biasa, semoga menjadi nilai ibadah saudaraku. Dan untuk sesuai dengan topik ya, keadilan Bang Faisal lambat mungkin ya. Memang pas kemarin waktu kita tahu Bang Icang itu posisinya lagi sedang sakit, emang juga memprihatinkan kan. Makanya kami dengan beberapa rekan advokat hadir untuk bisa memberikan support hukum. Dan yang saya tahu, saya mendampingi satu kali BAP di Gunung Putri. Ada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh tersangka ya, di mana dia mencolek Icang ini mencolek bagian tubuh sensitifnya dari istrinya sehingga menyebabkan dia marah. Tetapi di BAP-nya Kang Icang, dia tidak melakukan apapun. Hanya saya melihat orang-orang sedang awalnya ya sedang berminum-minum, dia tidak minum, pas begitu dia joget bersama-sama. Nah, tendensinya sebetulnya bukan masalah perkara istrinya dicolek, karena di situ jogetnya beramai-ramai. Kalau istrinya nggak mau dicolek ya dia jangan joget bersama. Nah di situ mungkin karena pengaruh alkohol tinggi kan gitu, dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Bahkan yang saya tahu si pelaku ini kan kabur dulu tuh. Terakhir ditemukan lokasinya itu kalau nggak salah ada di Seragen apa di Madiun ya. Akhirnya dibujuk oleh keluarganya untuk datang dan kita lakukan perdamaian. Tapi dia juga kan menyampaikan di dalam berita acara pemeriksaannya itu, kenapa kamu menyerahkan diri? Oh iya, saya itu merasa dihantui, bersalah, merasa hidup saya nggak tenang dan lain sebagainya. Jadi yang perlu diluruskan itu tidak ada perilaku asusila yang dilakukan oleh Icang kepada istrinya si pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, press conference sama-sama mabuk. Icang itu tidak mabuk, tapi ada saksi yang mengatakan dari anak Vespa ya, pas begitu kumpul-kumpul melihat di situ banyak minuman. Tapi kalau pernyataan Icang nggak minum. Begitu, itu aja yang saya tahu Kak. Takut nanti berlebihan saya disalahkan. Ya, Begini. Saya itu awalnya tahu informasi ini dari Advokat Teguh ya. Advokat Teguh itu orang yang pertama mendapatkan surat kuasa. Nah, selanjutnya beliau merapat ke kantor Bang Farhat Abbas. Bang Farhat Abbas koordinasi, bro, kita bantu Icang katanya. Karena Icang mau di BAP, oke, saya join kan waktu itu. Nah, tapi ini nggak tahu saya juga. Kenapa pas begitu Teknopi silaturahim ke Icang dan di situ curhat sama Teknopi, akhirnya Bang Farhat mundur dengan Pak Teguh gitu loh. Kenapa bro mundur?
Nah, jadi ada dari keluarganya statement yang memang juga menyinggung perasaan kami kan begitu. Nah, tapi meskipun saya waktu itu punya ide, ini saya bilang pihak kepolisian ini kok bisa menyampaikan proses terjadinya keributan itu kok sama-sama mabuk. Ini press conference yang tidak sesuai. Kan saya tanya waktu itu, Kang Icangnya itu posisinya mabuk nggak? Enggak, katanya. Dia adalah orang yang memang posisinya sudah baik, ya kan, sudah bertobat. Lah saya juga di situ bertanya kepada tim, Pak Teguh, kenapa saya bilang ini nggak sampai kita urusin nih kepolisiannya ke Propam, jangan sampai ini menjadi terbenam di dalam berita acara pemeriksaan. Nah, semenjak itu karena memang yang pertama ke sana bukan saya, Pak Teguh sama Bang Farhat Abbas, begitu Tenopi masuk ke situ, akhirnya kami juga agak sedikit kesulitan untuk bisa mengakses ke situ. Akhirnya pas saya lihat status Bang Farhat Abbas di situ mengatakan kekecewaan ketika harus bisa membedakan kalau yang mau donasi donasi aja, kalau mau yang membela hukumnya membela hukumnya. Tapi di situ saya mengikuti saja